Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai dan gila, ini benar-benar masif banget. Tapi jujur-jujuran aja nih, sehebat-hebatnya Kylian Mbappe atau Jude Bellingham, kalian pernah nggak sih pas lagi nonton bola tiba-tiba mikir, kayaknya bakal lebih seru kalau agak lebih kacau dan brutal. Gimana kalau kita bikin satu tim yang isinya bener-bener dari roster WWE tahun ini? Coba deh bayangin, atletnya kita punya, dramanya dapat banget. Kita punya bintang-bintang dari Monday Night Raw dan Friday Night SmackDown yang gak cuma paham soal olahraga, tapi paham banget gimana rasanya perang di lapangan. Makanya, aku berinisiatif buat ngelakuin hal yang sepenuhnya logis dan sangat ilmiah ini, bikin starting 11 WWE paling maut. Ini adalah tim yang dirancang buat menangin pertandingan, menguasai ruang ganti dan bener-bener bikin lawan gemeteran ketakutan. Kita mulai dari posisi paling belakang. Buat posisi kiper, kamu butuh orang yang lincah. Kamu butuh orang yang punya koordinasi mata dan tangan yang gila banget. Tapi yang paling penting, kamu butuh orang egois yang berisik, super pede, bisa nguasain kotak penalti dan selalu nganggep tiap penyelamatan bolanya kayak momen yang bakal viral. Mari kita sambut The Maverick, Logan Paul. Nah bentar, aku tahu pasti beberapa dari kalian langsung teriak, lah terus Montez Ford atau Javon Evans digimanain? Mereka kan bisa terbang. Dan ya, Montez sama Javon emang ada di bangku cadangan kita sebagai pelapis elit karena lompatan vertikal mereka emang gak masuk akal buat ukuran manusia biasa. Tapi jadi kiper itu bukan cuma soal melompat, ini soal vibe. Logan Paul tuh punya energi kiper yang agak-agak arogan gitu. Mirip-mirip Rene Higuita atau Silverfield pas lagi masa jayanya. Tapi yang ini versi dapat sponsor minuman Prime. Berkat background gulat amatir tingkat tinggi dan tinju yang dia punya, refleks dan jangkauan tangannya bener-bener elit. Dia itu tipe kiper bawaan lahir yang gak cuma pengen gawangnya clean sheet, dia pengen ngelakuin itu sambil natap langsung ke lensa kamera. Bisa bayangin gak betapa kena mentalnya striker lawan pas lagi dapat momen breakaway. Terus pas lihat ke depan, Logan Paul lagi nyender di tiang gawang sambil ngajak ribut. Sebelum akhirnya dia lompat buat ngehalau bola dengan gaya kelas dunia. Sinematik banget, bikin kesel lawan, pokoknya cocok banget jadi nomor 1. Geser ke sisi kanan, kita butuh penyihir taktis. Seseorang yang bisa ngebaca permainan dengan sempurna, tapi tetap punya gaya yang susah ditebak buat ngubah momen overlap jadi cuplikan highlight yang keren. Bek kanan kita, El Grande Americano. Wah, kalau ngomongin dia, orang ini lagi naik daun banget. Dia baru aja menangin pertandingan historis yang berdarah-darah dan bener-bener legendaris, yaitu laga Mascara kontra Mascara lawan Chad Gable di Arena Monterrey. Seluruh dunia gulat lagi ngomongin dia sekarang. Di balik topeng ikonik itu, kita semua tahu ada kemampuan teknis Eropa yang disiplin dan presisi banget dari seorang Ludwig Kaiser, tapi ditambah sama gaya, kecepatan, dan kemewahan dari persona Grande Americano. Dia ini Dani Alves versi kita. Dia bakal bawa disiplin taktis, tapi begitu dia maju kencang lewat sayap kanan, bakal jadi kekacauan total buat bek kiri lawan. Di bangku cadangan, kita punya Finn Balor yang siap masuk kalau kita butuh pertahanan ala The Demon yang penuh pengalaman. Tapi buat sekarang, sisi kanan bener-bener mutlak milik Americano. Tapi siapa yang bakal nyeimbangin gaya itu di sisi kiri? Setiap tim legendaris butuh back sayap yang gak tahu cara buat menyerah. Tipe pemain yang nganggep sliding tackle di menit ke-89 itu kayak urusan hidup dan mati. Itulah back kiri kita, Sami Zayn. Sami adalah definisi nyata dari pekerja keras yang gak ada habisnya. Dia mungkin gak punya kecepatan yang mencolok kayak pemain sayap modern, tapi bar staminanya bener-bener kekunci di angka 100. Dia adalah underdog tangguh yang bakal lari ke belakang, ngerelain seluruh badannya buat ngeblok umpan silang, rela kebentur papan iklan, terus sedetik kemudian langsung sprint ke depan buat bantu serangan balik. Kalau ada keributan di dekat corner, Sami yang bakal paling depan adu argumen sama wasit. Dia adalah hati, jiwa, sekaligus paru-paru dari lini belakang ini. Oh ya, sebut dikit buat Ilya Dragunov yang duduk di bangku cadangan, karena kalau Sami butuh istirahat dan Dragunov masuk, itu artinya bakal ada pemain lawan yang pulang naik tandu. Oke, sekarang kita bahas duet back tengah. Kalau kamu manajer lawan terus lihat papan taktik kita, di titik inilah kamu mending pulang aja. Karena back tengah nomor 1 kita itu Brock Lesnar. Gak usah dibikin ribet. Brock Lesnar itu kayak Virgil van Dijk tapi versi yang dibuat di laboratorium.
Gak bakal ada striker di dunia ini, mau itu Erling Haaland atau Kylian Mbappe, yang bakal berani duel sukarela lawan Brock Lesnar. Brock nggak cuma menguasai areanya, dia bener-bener bikin ciut fisik siapapun yang berani masuk ke sepertiga lapangan kita. Brock punya kecepatan juga loh. Pas striker mikir mereka punya ruang semeter, tiba-tiba makhluk anomali ini udah nge-sliding mereka sampai mental ke tribun penonton. Striker lawan bahkan gak bakal mau coba-coba nyerang lewat area dia. Mereka pasti bakal geser ke sisi satunya. Tapi masalahnya, sisi satunya juga sama parahnya. Karena yang nemenin Brock di jantung pertahanan adalah Obafemi. Lihat aja performa Obafemi di tahun ini. Dia itu bener-bener kayak tembok bata berjalan. Ditambah lagi dia punya background atletik asli. Dia masih muda, lincah banget, dan punya penguasaan bola yang bikin kotak penalti kita bener-bener jadi zona larangan terbang. Kalau tim lawan coba-coba main umpan lambung, Brock atau Oba tinggal ngehapus bola itu dari muka bumi. Coba lihat juga kedalaman bangku cadangan kita buat posisi bek tengah. Sheamus, Fatu, Rusev, Bronson Reed. Itu mah bukan bangku cadangan, tapi pasukan anti huru-hara. Semoga beruntung deh yang mau nyoba nyetak gol pakai sundulan lawan kita. Gak bakal bisa. Titik. Nah, pertahanan kayak gitu jelas butuh tameng. Sebuah jangkar taktis. Sang jenderal yang duduk pas di depan 4 back, ngebaca permainan dan nuntut semua orang di lapangan buat acknowledge posisinya. Pilihan paling gampang di seluruh papan strategi buat posisi gelandang bertahan itu adalah Roman Reigns. Roman adalah metronom utama buat tim ini. Dia nggak bakal buang-buang pergerakan, dia nggak bakal panik. Dengan background American football tingkat tinggi yang dia punya, dia paham soal ruang dan posisi lebih bagus dari siapapun. Dia adalah orang yang bakal ngerebut bola, kontrol sekali, natap mata pemain lawannya lagi ngepres, terus dengan tenang ngatur seluruh tempo permainan. Dia punya aura luar biasa yang dibutuhin buat jadi jangkar lini tengah. Pas Roman nyuruh back sayap buat tetap di belakang, mereka bakal diem di belakang. Dan kalau ada yang berhasil lolos, mereka harus berurusan dulu sama sang tribal chief sebelum bener-bener nyampe ke Brock Lesnar. Dan kalau ada tim lawan yang mikir mereka bisa main fisik lawan Roman, kita punya Gunther yang duduk di bangku cadangan. Siap masuk sebagai gelandang bertahan brutal yang siap ngetak taktik lawan. Silakan dicoba kalau berani. Di sebelah kanan Roman, kita butuh otak tim. Orang yang ngehubungin pertahanan ke penyerangan pakai IQ gulat yang diterjemahin langsung jadi IQ sepak bola. Gelandang tengah kita, si Empang. Pang adalah otak teknis kita. Ya, dia mungkin gak bakal bisa adu lari sama pemain sayap umur 20 tahun di turnamen ini, tapi dia gak butuh itu. Dia adalah metronom tim. Visinya ditambah kemampuan luar biasa buat ngebaca apa yang mau dilakuin lawan, bikin dia gak tergantikan. Dia adalah voice of the voiceless, yang artinya dia bakal terus-terusan ngatur alur pergerakan teman-temannya, nyari celah kosong dan ngasih umpan-umpan silang yang akurat. Dia adalah orang yang ngatur strategi secara langsung di lapangan. Ditambah lagi ada Kevin Owens sama Chad Gable di bangku cadangan yang siap masuk bawa kerja keras yang gak ada putusnya. Tapi siapa yang bakal nerima bola dari Pang terus ngubah itu jadi keajaiban murni? Siapa gelandang serang tengah kita? Jey Uso. Yeet. Pemain nomor 10mu harus jadi orang yang paling karismatik dan paling bikin heboh di lapangan. Tipe orang yang bisa nyiptain gol dari situasi yang gak ada apa-apa pas stadion lagi butuh percikan semangat. Jey Uso punya interaksi penonton paling tinggi dan momentum paling gede di dunia saat ini. Dia adalah jimat keberuntungan kita yang penuh gaya. Dia bakal bergerak di antara lini pertahanan lawan, minta bola, bikin peluang, dan bikin satu stadion tetap ngeyit. Dan kalau kita butuh nyelamatin keunggulan 1-0 di menit ke-85, tinggal masukin Dominic Mysterio. Pemain pengganti dengan karakter heel paling pas buat bawa bola ke pojok lapangan, ngulur waktu, main kotor, dan bikin supporter lawan bener-bener emosi sampai mau rusuh. Tapi ada juga LA Knight. Kalau Jey Uso cedera dan butuh orang lain yang bisa bikin seisi lapangan heboh, dia udah siap sedia. Yeah. Sekarang masuk ke bagian yang paling seru. 3 pemain di depan. Lini serang ini dibangun pakai filosofi yang simpel banget. Nggak ketebak, punya kecepatan yang nakutin, dan eksekusi yang mematikan di momen krusial. Di sayap kiri, Penta. Bicara soal pemain yang bisa bikin suasana makin hidup, bisa bayangin nggak satu stadion yang isinya 80.000 orang, bareng-bareng angkat tangan ngebentuk gaya Cero Miedo setiap kali Penta tusuk lewat sayap kiri.
Penta itu benar-benar penuh flair tanpa ampun. Dia punya kelincahan secepat kilat dan gerakan kaki yang susah ditebak yang bakal bikin bek kanan lawan kena mental. Dia nggak cuma pengen ngelewatin kamu, dia pengen bikin kamu malu. Di sayap kanan, kita benar-benar ngerusak permainan. Bayangin ada pemain sayap dengan kecepatan kayak rudal pelacak yang lagi lari kenceng di garis lapangan. Itulah Bron Breakker. Oke, Rey Mysterio emang punya nama besar legendaris dan dia ada di bangku cadangan bareng Carmelo Hayes dan Rey Fenix buat opsi kecepatan taktis. Tapi masang Bron Breakker di sayap kanan itu benar-benar nggak adil. Dia nggak cuma lari ngelewatin bek kiri, dia benar-benar nabrak mereka pakai kekuatan fisiknya. Bayangin Bron lagi ngejar umpan terobosan, ngasih shoulder tackle yang keras banget ke bek lawan tanpa ngurangin kecepatan, tusuk ke dalam, terus nembak bola kayak roket pas ke pojok atas gawang. Bener-bener kekerasan murni di posisi sayap. Yang akhirnya ngebawa kita ke pusat perhatian dari seluruh tim ini, pemain nomor 9, sang kapten Cody Rhodes. Sang Undisputed Champion harus jadi ujung tombak. Setiap tim yang mau menang Piala Dunia butuh striker karismatik yang punya mentalitas pertandingan besar. Cody adalah orang yang bakal makin tajam di bawah tekanan paling tinggi sekalipun. Pas tim lagi tertinggal 1 gol di menit ke-90, terus dapat hadiah penalti di depan supporter lawan yang lagi emosi, cuma ada satu orang yang kamu pengen maju ke titik putih buat finish the story. Dia bakal pakai ban kapten dengan penuh rasa bangga, ngadepin media dengan sangat tenang dan ngasih performa terbaik di saat-saat paling krusial. Dan kalau kita butuh ngubah taktik terus masukin pemain berbadan gede ke kotak penalti buat bikin kekacauan, kita punya Drew McIntyre sama Seth Rollins yang udah siap nunggu giliran. Tentu aja, ruang ganti yang isinya kepribadian besar, ego tinggi, dan para juara asli kayak gini butuh satu otak jenius buat ngatur semuanya dari pinggir lapangan. Kamu gak bakal bisa asal milih orang pakai jas doang. Manajer kita, Paul Heyman. Gak usah dijelasin lagi deh, orang ini adalah Pep Guardiolanya dunia gulat profesional. Dia adalah promotor terbaik, ahli strategi ulung, dan satu-satunya orang di bumi yang bisa ngeyakinin Roman Reigns, Brock Lesnar, dan Cody Rhodes buat main demi lambang klub yang sama. Nah, apa Montez Ford lebih pantas jadi starter daripada Logan Paul? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.